Bang Adian, Anda kan ditawari menteri tapi menolak. Kenapa? Jarang orang yang menolak ditawari menteri. Kenapa menolak? Yang merasa bukan talenta saya aja. Pertama itu. Terus kedua, saya merasa lebih bisa bekerja leluasa di DPR. Kalau misalnya gini, kalau misalnya di Kemenaker gitu ya. Di Kemenaker, lalu saya bicara apa? Buruh, jam kerja, cuti, apa yang terkait dengan buruh. Tapi nggak bisa bicara tentang tanah rakyat. Kalau saya di agraria, saya bicara tentang tanah, tentang segala macam, tapi tidak bisa bicara tentang hal lain, tentang buruh dan sebagainya. Di mana saya bisa bicara tentang semuanya? Ya di DPR. Artinya bahwa itu menjadi pilihan sadar saya, tidak ada paksaan, tidak ada intervensi apapun. Walaupun mungkin saat itu saya sedikit melihat ekspresi wajahnya Jokowi, natapnya tajam, nggak tahu untuk menegaskan ini orang serius nolak apa enggak, ya saya fine-fine aja. Itu loh. Dan terbantukan karena memang saat itu ada Mas Pratik yang mencairkan suasana lah, kira-kira seperti itu. Anda ditawari 4 kali Anda menolak? Ya, sampai begini-beginilah pokoknya. Ampun Pak Presiden, saya minta ampun 1000 kali. Saya bilang, saya sadar diri, saya tahu kemampuan saya tahu diri saya seperti apa dan sebagainya, bla bla gitulah. Sadar diri. Ya. Itu kata kunci yang sekarang masuk di kabinet Jokowi. Yang jelas saya mau mengutip Ketua Tim Ses Jokowi Erick Thohir yang mengatakan harus yang berkeringat yang menjadi Menteri Jokowi. Komposisi kabinet ini mencerminkan keringat orang-orang yang bekerja kemarin tidak? Nah ini juga nih, ini juga persoalan nih. Artinya keringatannya di mana? Itu loh. Karena di ruang AC juga bisa keringetan. Yang di lapangan juga keringetan. Artinya bahwa keringat itu harus kita bedah lebih jauh lagi. Keringatnya di mana? Kapan dan sebagainya dan berapa banyak? Bagaimana mengukurnya? Apakah cuma 10 bulan saat Pilpres berjalan atau dari 2012, dari Jokowi pindah ke Solo, 2014, 2019, sekian tahun atau cuma 10 bulan? Ukuran keringat ini jadi sepertinya harusnya Erick Thohir menjelaskan secara spesifik ukuran keringatnya. Seperti apa yang dia maksudkan? Kalau ukuran keringat dari Adian, apakah komposisi orang-orang yang masuk sekarang memang yang sudah berpeluh-peluh? Ya, Gerindra juga berkeringat waktu melawan kita kan? Tapi dalam posisi yang sebelah. Ya. Jadi? Ya artinya kalau tidak dijelaskan yang dimaksudkan keringat itu apa, ya mereka juga waktu bertarung dengan kita juga berkeringat juga. Itu loh artinya. Ya. Jadi kalau Anda kasih nilai, Anda mau tidak memberikan nilai pada presiden yang Anda pilih, komposisi kabinetnya? Komposisi kabinet sebagai sebuah bentukan manusia pasti tidak sempurna. Nilainya berapa Bang Adian? Ya mungkin 90 ya. 9? 90. Dari 5,5 ke 9? Iya. Ya karena dia oposisi kan. Nggak mungkin kita balik. Masih bagus berarti itu 9, sangat bagus. Ada beberapa yang mungkin kurang, tapi saya pikir terlalu cepat kita menyimpulkan sekarang. Maksud saya, siapa sih kita yang kemudian belum melakukan apa-apa sudah kita nilai? Mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan. Memangnya kita mampu menyenangkan semua orang pada saat yang bersamaan? Kan nggak mungkin juga. Itulah. Artinya siapapun, misalnya Usman Hamid kita angkat pun sebagai menteri misalnya, pasti ada saja yang tidak suka, pasti ada saja yang menolak dan sebagainya gitu loh. Oke. Artinya bahwa pertama kita sadar kabinet ini produk manusia yang pasti jauh dari kesempurnaan. Tapi mungkin untuk situasi saat ini, itulah yang terbaik dulu. Situasi saat ini? Iya, kan begini. Situasi... Saya harus nyampaikan sedikit ya. Situasi lain, gini. Situasi lain mungkin ini tidak ideal. Mungkin ini tidak tepat. Tapi situasi sekarang mungkin ini yang paling tepat. Per hari ini. Per situasi sekarang. Jangan kita gunakan contoh situasi lain untuk alat ukur sekarang. Lanjut. Iya. Saya takut nggak nyaman ya karena menilai angka. Kenapa? Menilai angka yang kurang bagus jauh 5,5 ke 9. Saya Tapi wajar, ini kan partai pendukung, ini partai oposisi, saya wajar ingin sampaikan, jadi pasar itu nyambutnya kurang baik hari ini. Jadi pasar itu stimulannya nggak terlalu bagus gitu. Jadi agak turun ke bawah. Itu sebenarnya isyarat umum. Jadi ketika market tidak tanggapannya positif berarti ada sesuatu yang menjadi penilaian. Kira-kira begitulah. Saya mau ke Mas... Boleh jawab ini? Sebentar Bang Adian, saya mau ke Mas Arief dulu. Saya agak ragu sebetulnya bertanya komposisi kabinet ke Anda, karena rasanya sekarang Anda lebih cebong dari cebong. Sudah jarang sekali. Ya bukan, sebenarnya nggak ada cebong. Karena sudah jarang sekali mengkritik Jokowi. Jadi saya mau tanya nih, malam ini berani tidak kritik Jokowi? Ya begini ya, mengkritik itu kan bagus. Ya, bukan berarti mengkritik itu ingin menjatuhkan atau mengkritik itu justru negatif, kan enggak. Ya. Jadi berapa Kalau nilainya? bicara 99. Wes. 99. Berarti betul, lebih cebong dari cebong, karena yang cebong saja tadi Begini, bilangnya 9. kenapa saya Ini bilang 99. 99? Ya. Ini kayaknya cukup berdua aja diskusi ini. Pemilihan menterinya ini unik ya. Artinya Pak Joko Widodo ini di sini melibatkan masyarakat. Ya. Misalnya dia memanggil menteri, kan, calon menteri, kan, terus ada di medsos, kan bisa beli komen. Cuman sayangnya, ya, harusnya Pak Joko Widodo itu
memonitor juga medsosnya. Ketika ada seorang tokoh dipanggil, terus kata medsos, wah ini nggak bagus Pak Menteri, ini pernah korupsi, gitu kan, Pak Joko Widodo. Nah harusnya gagal, panggil lagi kan. Itu kan Siapa itu? Ya banyak, kayak misalnya kan Bu Teti kan, ya kan dipanggil karena mungkin ada kasus dulu pernah dipanggil KPK kan, dalam kasusnya siapa itu saya lupa kan. Nah akhirnya kan fail kan. Nah prosesnya sebenarnya pemanggilan menteri ini, Pak Joko Widodo ini sudah melibatkan masyarakat, terutama di medsos. Karena kan setiap dipanggil tuh di detik ada kan. Nah, tapi ada kekurangannya dalam penyaringannya kan. Harusnya disaring, ya kan. Misalnya mendengar juga kata-kata netizen kan, misalnya tokoh ini. Tapi yang jelas 99 nilainya. 99%, cuman Luar kita biasa. belum tahu dari sisi kompetensinya mungkin ya, tapi kerjanya kan belum tahu. Karena kan kabinet ini sebenarnya teamwork, nggak bisa disebut satu-satu ya.